Bab 1181 Tuan Baru. Storm Empire, ibu kota kekaisaran Storm City. Meskipun langit semakin gelap, ibu kota kekaisaran bersinar terang. Para pemain memadati jalanan. Aula teleportasi Storm City penuh sesak. Para pemain membanjiri kota, satu demi satu kelompok. Itu jauh lebih hidup daripada di White River City. Pada saat ini, sekelompok pemain muncul di Teleportation Magic Array yang berukuran setengah lapangan basket. Meskipun hanya tim yang terdiri dari 20 orang, para pemain ini semuanya sangat berlevel tinggi. Yang terendah di antara mereka adalah level 42, dan yang tertinggi adalah level 44. Karena para pemain ini tidak mengenakan jubah hitam untuk menyembunyikan level mereka, begitu mereka muncul, mereka menarik perhatian hampir semua orang di aula teleportasi. Banyak yang menatap para pemain ini dengan campuran kekaguman dan ketakutan. Semua orang ingin tahu tentang penampilan mendadak kelompok yang kuat ini. Setelah semua, pemain nomor 1 saat ini di daftar ranking Storm Empire hanya level 43. Selain itu, orang itu baru saja mencapai level 43. Hal yang paling sulit dipercaya adalah bahwa tidak ada pemain yang memakai guild emblem, membuktikan bahwa mereka tidak dari guild. Tetapi pemain independen. Jika Si Feng ada di sini untuk melihat ini, dia pasti akan mengenali kelompok ini. Tim beranggotakan 20 orang ini tidak lain adalah tim petualang Puncak AO. Orang yang memimpin tim adalah Komandan Burung Hantu, White Knight. White Knight sudah menjadi level 44 Ranger. Frozen Dream, elementalis yang berdiri di sampingnya, juga telah mencapai level 44. Komandan, tempat ini benar-benar hidup. Aku pikir ada banyak orang di sini seperti di Flame Dragon City. Frozen Dream, yang memegang tongkat kristal berwarna biru sedingin es, berkata, sedikit terkejut ketika dia mengamati Teleportation Hall. Flame Dragon City adalah kekaisaran naga api, salah satu dari 4 kerajaan besar, ibu kota kekaisaran. Populasi pemain di sana jauh melebihi ibu kota kekaisaran lain. Storm tidak terlalu kuat. Itu hanya setara dengan kekaisaran naga hitam. Selain itu, kekaisaran menduduki daerah yang relatif terpencil. Logikanya, kemakmuran kota seharusnya tidak cocok untuk Black Dragon City, namun keributan saat ini mengejutkan. Sekilas, Frozen Dream bisa mengatakan bahwa hampir setiap pemain di Teleportation Hall adalah level 38 atau lebih tinggi. Di antara para pemain ini, bahkan ada ahli level 40 dan level 41. Selain level tinggi para pemain, ada juga banyak guild. Dari berbagai emblem persekutuan, Frozen Dream bisa melihat, setidaknya 100 persekutuan telah berkumpul di sini. Di antara mereka, beberapa di antaranya adalah guild kelas 1. Seharusnya tidak ada yang mengejutkan tentang ini. Apakah kamu lupa mengapa kami datang? White Knight bertanya dengan tenang, terkekeh. Apakah balai alam mengundang mereka? Frozen Dream dengan cepat menyadari. Tidak persis, hanya sebagian kecil yang benar-benar menerima undangan. Persekutuan lain hanya mengambil inisiatif untuk datang ke sini untuk mengekspresikan niat baik mereka. Bagaimanapun, situasi di Storm Empire telah berubah. Sedangkan untuk pemain independen, aku berani bertaruh bahwa 80% dari mereka ada di sini untuk bergabung dengan Nature Hall, kata White Knight, menggelengkan kepalanya. Mereka datang ke sini karena mereka telah menerima undangan dari Nature Hall, persekutuan kelas 1, untuk merayakan pencapaian persekutuan menjadi penguasa kota Storm. Domain Dewa tidak memiliki banyak kerajaan. Sampai sekarang, ibu kota kerajaan kekaisaran telah berada di bawah kekuasaan persekutuan kelas atas, keluarga 9 bintang. Namun, tidak ada yang menduga aula alam, yang memiliki persaingan ketat dengan Twilight Echo, untuk berperang melawan keluarga bintang 9. Perang ini telah memicu karena urat mineral di bawah kota tertentu. Semua orang mengira bahwa balai alam telah kehilangan akal untuk melawan keluarga bintang 9. Itu gila. Namun pada akhirnya, keluarga bintang 9 menderita kekalahan yang menghancurkan, dan balai alam telah menguasai kota. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini juga. Meskipun keluarga 9 bintang adalah persekutuan tingkat super-super yang relatif lemah, pada akhirnya, itu masih persekutuan kelas super tertinggi yang bonafit. Tidak ada guild kelas 1 yang mampu memprovokasi itu. Ketika perang berakhir, semua orang percaya bahwa keluarga 9 bintang akan membalas dendam pada balai alam. Namun, yang mengejutkan, keluarga 9 bintang telah mengundurkan diri dari Storm City. Dengan retret keluarga bintang 9, Nature Hall telah tumbuh semakin kuat setiap hari. Itu bahkan mengejutkan para guild kelas 1 lainnya. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menghentikan balai alam untuk mengambil alih Storm City. Sementara itu, hari ini adalah hari di mana balai alam mengambil kendali penuh. Hari ini, itu menjadi guild nomor 1 di Storm Empire. Karena AO telah melakukan beberapa bisnis dengan Nature Hall di masa lalu, tim petualang telah menerima undangan ke perayaan guild. Segera setelah White Knight dan yang lainnya meninggalkan Teleportation Hall, sekelompok Shield Warriors dan Guardian Knight mengenakan peralatan seragam muncul di hadapan mereka. Seorang lelaki berpenampilan tegas berdiri di depan kelompok ini. Pria itu tampak berusia 30-an dan memiliki bekas luka pisau berbentuk salib di wajahnya. Dia sepenuhnya diarahkan pada baju besi perak dan membawa kapak gunung yang setinggi dirinya di punggungnya. Level pria itu juga mengesankan.
Dia sebenarnya level 42. Halo, Tuan Putih. Aku Abyssal Thunder. Guild Leader Universe mengirim aku untuk menerima kamu. Kereta kamu sudah disiapkan, kata Abyssal Thunder sambil menunjuk kereta canggih yang diparkir di sampingnya. Orang-orang yang lewat di jalan tercengang oleh pemandangan ini. Siapakah orang-orang ini? Luar biasa. Tim keamanan Denatur Hall menyambut mereka secara pribadi. Bahkan para guild kelas 1 tidak mendapatkan perawatan seperti itu. Level 44. Mungkinkah mereka menjadi tuan dari beberapa kota lain? Ketika orang yang lewat melihat White Knight dan yang lainnya naik ke gerbong yang canggih, mereka cemburu. Ketika Aula Alam merayakan keberhasilannya, beberapa orang asing muncul sebelum kediaman Zero Wing di White River City. Orang-orang ini semua sangat berlevel tinggi, dengan yang terendah di antara mereka adalah level 41. Mereka semua mengenakan level 40 Dark Gold Equipment, menjadi iri orang-orang yang mengantri untuk melamar ke Zero Wing. Brother Spring, Zero Wing sangat mencengangkan. Aku bahkan tidak bisa melihat akhir dari garis pemain elit. Aku khawatir itu tidak akan lama sebelum hitungan anggota elit Zero Wing bahkan melampaui Twilight Echo. Level 41 Shield Warrior yang berkulit kecoklatan berseru ketika dia melihat kerumunan di pintu masuk utama. Itu benar, kata pria paruh baya bernama Spring Echo, mendesah dengan sedih. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa, dalam waktu sesingkat itu, gadis kecil yang meninggalkan Twilight Echo berhasil mengembangkan persekutuan kecil yang tidak dikenal keadaan saat ini. Bajingan tua keluarga itu sangat terpesona. Untuk meningkatkan kekuatan keluarga, para bajingan tua itu telah mencoba memaksa Aqua Rose untuk menikah dengan Brilliant Wargot. Namun, sekarang, Aqua Rose bahkan lebih baik daripada para bajingan tua itu. Jika bukan karena Aqua Rose menjadi wakil pemimpin Guild Zero Wing, mereka tidak akan berada di sini untuk bertemu pemimpin Guild misterius hari ini. Setelah itu, Spring Echo memimpin 4 orang di belakangnya ke kediaman Zero Wing. Setelah memasuki Guild Hall, Spring Echo terperangah dengan apa yang dilihatnya. Para pemain yang menempati aula lantai pertama semuanya level 36 dan di atasnya. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa pemain level 36 dan level 37 hanya anggota biasa. Namun, ini bukan alasan keterkejutan Spring Echo. Sebaliknya, ia terkejut dengan peralatan yang dikenakan para pemain ini. Mayoritas pemain ini dilengkapi dengan level 35 Secret Silver Equipment, dengan level 35 yang paling rendah adalah Mysterious Iron Equipment. Adapun para pemain elit yang telah mencapai level 40, mereka benar-benar mengenakan peralatan Fine Gold level 40. Bahkan Twilight Echo tidak bisa mengatakan hal yang sama. Ketika Spring Echo dan kelompoknya diam-diam menunggu di dalam ruang resepsi, Aqua Rose masuk. Aqua Rose instan melangkah masuk ke dalam ruangan, Spring Echo dan yang lainnya tercengang sekali lagi. Pada saat ini, Aqua Rose tidak mengenakan jubah hitam untuk menyembunyikan level dan peralatannya, jadi semua orang melihat bahwa dia telah mencapai level 48. Bab 1182 The Zero Wing mengintimidasi. Bagaimana dia mencapai tingkat setinggi itu? Spring Echo sangat terkejut. Level 48. Aqua Rose pasti bisa peringkat nomor 1 di daftar peringkat di kerajaan atau kerajaan di domain dewa. Pemain dengan level tertinggi yang diketahui saat ini di Storm Empire hanya level 43. Selain itu, peralatan Aqua Rose sangat luar biasa. Pakar biasa mungkin tidak mengenali peralatan wanita itu, tetapi sebagai pemimpin kelompok bertindak Twilight Echo, Spring Echo tahu betul apa yang dikenakan Aqua Rose saat ini. Perlengkapan set tier 1 untuk Cursemancer, Evil Soul. Mereka baru saja menemukan tier 1 set equipment juga. Itu telah diakui sebagai hanya lebih rendah dari Epic Set Equipment di bawah level 50. Sementara atribut dasar tier 1 set equipment hanya sedikit lebih unggul daripada peralatan set Dark Gold pada tingkat yang sama. Kekuatan sebenarnya dari peralatan terletak pada kompatibilitas tinggi dengan pemain. Memungkinkan pemakai untuk mengerahkan kekuatan tempur yang lebih tinggi. Sebagai peralatan, efek setnya sangat kompatibel dengan kelas yang dimaksudkan, lebih lanjut meningkatkan kekuatan kelas. Namun, peralatan set yang baik itu tidak mudah diperoleh. Bahkan persekutuan veteran kelas 1 seperti Twilight Echo tidak berhasil mengumpulkan set lengkap setelah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya. Namun, sekarang, Aqua Rose mengenakan satu. Paman Spring, aku minta maaf untuk menunggu lama. Pemimpin persekutuan baru saja kembali. Aku akan membawamu untuk menemuinya sekarang. Aqua Rose hanya tersenyum ketika dia melihat ekspresi terkejut semua orang. Dia kemudian memimpin Spring Echo ke kantor Guild Leader. Sementara Aqua Rose memimpin, para ahli di belakang Spring Echo berbicara dengan nada hening. Brother Spring, keponakanmu benar-benar luar biasa. Aku khawatir bahkan pakar nomor 1 Twilight Echo, Dark Wave, tidak dapat menandinginya sekarang. Peralatan set tier 1, jika sesepuh itu tahu tentang ini, mereka akan mati karena iri. Meskipun menginvestasikan semua upaya untuk mengumpulkan peralatan set tier 1, bahkan sekarang, kami hanya memiliki 3 set terlengkap kami. Petik 2, Spring Echo hanya bisa tersenyum pahit sebagai tanggapan atas diskusi bawahannya. Apalagi yang bisa dia katakan? Sebelum datang ke Zero Wing, ia telah mempersiapkan diri secara mental. Lagi pula, catatan pertempuran Zero Wing luar biasa.
Ini terutama berlaku untuk yang terbaru. Zero Wing tidak hanya memusnahkan Blackwater, yang mendapat dukungan dari Blackwater Corporation, tetapi juga menindas Super Guild Pantheon. Jika Zero Wing tidak memiliki latar belakang tertentu, bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan musuh yang kuat seperti itu? Sekarang, Zero Wing tidak hanya mengendalikan tambang emas yang adalah Stone Forest Town, tetapi juga memiliki 3 bintang Guild Residence. Meskipun persekutuan mungkin bukan pertandingan untuk Twilight Echo ketika datang ke sejumlah kota dan kota-kota yang dikontrolnya, dalam hal potensi, Zero Wing melompat-lompat di atas Twilight Echo. Dengan sangat cepat, di bawah kepemimpinan Aqua Rose, Spring Echo mencapai kantor Guild Leader di lantai paling atas. Si Feng, salju lembut, dan tarian api semuanya menunggu di kantor. Ini, tempat apa ini? Ketika Spring Echo melihat interior ruangan, dia membeku. Si Feng saat ini mengenakan jubah hitam, jadi dia tidak bisa melihat level pendekar pedang itu. Namun, lembut Snow dan Fire Dance, yang berdiri di sampingnya, tidak mengenakan jubah mereka. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Snow lembut adalah level 47, sementara Fire Dance adalah level 48. Mengenai senjata dan peralatan yang dikenakan kedua wanita itu, meskipun mereka menyembunyikan efek cahaya item itu, Spring Echo bisa mengatakan bahwa mereka adalah para ahli mirip monster dari aura menakutkan para wanita. Selain itu, dari informasi yang Twilight Echo kumpulkan di Zero Wing, dia tahu bahwa baik Snow Gentle dan Fire Dance telah mencapai ranah yang dikabarkan dan menjadi ahli puncak sejati. Baru sekarang, setelah bertemu langsung dengan para wanita, dia menyadari betapa besarnya kesenjangan di antara mereka. Spring Echo merasa seolah-olah dia baru saja memasuki sarang monster dan hidupnya tidak lagi di bawah kendalinya. Jika Gentle Snow dan Fire Dance ingin membunuhnya dan bawahannya sekarang, Spring Echo tidak akan repot-repot menolak. Dia tahu betul bahwa para ahli seperti dirinya dan bawahannya bahkan tidak bisa berfungsi sebagai pemanasan untuk para wanita ini. Tolong duduk, Si Feng menunjuk ke kursi di depan mejanya. Dia benar-benar puas dengan betapa efektifnya Snow lembut dan tari api telah mengejutkan Spring Echo dan teman-temannya. Ini adalah tindakan untuk membantu Aqua Rose meningkatkan chip tawar-menawar dan pengaruhnya di keluarganya. Aku mendengar bahwa Twilight Echo memiliki beberapa urusan untuk dibahas. Bolehkah aku tahu bisnis apa itu? Pemimpin Guild Black Flame, aku akan langsung ke intinya. Twilight Echo telah menemukan tambang di Storm Empire. Namun, hanya dengan kekuatan persekutuan kami, aku khawatir kami tidak dapat mengamankan tambang itu. Karenanya, Twilight Echo ingin bekerja sama dengan Zero Wing dan mengoperasikan tambang bersama. Adapun keuntungan, kami akan membaginya 50-50. Spring Echo mengerti bahwa Twilight Echo tidak bisa menyimpan rahasia dari Si Feng. Lagi pula, Aqua Rose ada di sini. Namun, itu juga karena Aqua Rose yang Twilight Echo telah mencari Zero Wing untuk bekerja sama. Ini menarik, ada tambang yang bahkan kalian tidak bisa tangani? Si Feng menemukan wahyu itu agak mengejutkan. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan, Twilight Echo adalah persatuan tingkat pertama veteran. Storm Empire sudah terkenal karena produksi mineralnya. Ada banyak ranjau di seluruh kekaisaran, sedemikian rupa sehingga persatuan tingkat pertama tidak punya alasan untuk bersaing satu sama lain. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa itu menghasilkan biji energi? Tanya Spring Echo, tersenyum. Apakah kamu yakin? Berita itu mengejutkan Si Feng. Biji energi. Itu adalah materi yang berperingkat lebih tinggi dari Raven Manatee Ore. Sementara para pemain memiliki peluang tertentu untuk mendapatkan kristal ajaib ketika menambang biji Manatee. Ada peluang yang bahkan lebih besar untuk mendapatkan kristal ajaib saat menambang biji energi. Saat ini, setumpuk biji energi bisa dijual seharga sekitar 2 emas. Jika dijual di daerah yang mineralnya langka, orang bisa dengan mudah menjual tumpukan seharga 3 emas. Permintaan yang tinggi disebabkan oleh 2 tujuan utama energi Ore. Penempaan pertama dianggap, karena bisa meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan. Yang kedua adalah di bidang teknik, di mana ia dapat digunakan untuk menghasilkan komponen inti dalam alat-alat teknik. Oleh karena itu, biji energi itu mahal. Biasanya, pemain hanya bisa memanen biji yang tersebar. Tidak ada yang menemukan vena mineral yang memproduksinya. Aku bisa memastikan ini, Spring Echo menanggapi dengan serius. Aku bisa setuju untuk bekerja denganmu. Namun, aku ingin perpecahan 37, 70 ke Zero Wing dan 30 untuk kamu. Selain itu, kota terdekat harus ditempatkan di bawah kendali Zero Wing. Si Feng mengusulkan kondisinya setelah memikirkan masalah ini. Ketika semua orang di dalam ruangan mendengar kondisi Si Feng, mereka hanya bisa terkesiap. Bahkan Aqua Rose tidak berharap Si Feng begitu menuntut. Ketua pemimpin Black Flame, apakah kamu tidak berlebihan? Meskipun Spring Echo menjadi orang yang santun, bahkan dia tidak bisa menahan amarahnya yang semakin besar. Dia merasa seperti Si Feng mencoba untuk bermain-main dengannya, daripada bernegosiasi. Bab 1183 Nilai Vena Energi. Kemarahan di mata Spring Echo bertahan lama. Melihat Si Feng bertekad untuk tetap diam, dia tidak bisa menahan nafas dan menoleh ke Aqua Rose, berharap keponakannya bisa berbicara dengan akal sehat kepada pemimpin persekutuannya.
Jika memungkinkan, Twilight Echo tidak ingin orang lain ikut serta dalam tambang energi. Namun, tambang energi terlalu mencolok. Selain itu, dengan balai alam yang tumbuh semakin kuat dan persaingan lama antara kedua persekutuan, itu hanya masalah waktu sebelum balai mengambil tindakan melawan Twilight Echo. Karena itu, mereka memutuskan untuk mencari kerjasama dengan Zero Wing. Alasan pertama untuk keputusan ini adalah pertahanan tambang energi. Alasan kedua adalah bahwa mereka bisa menarik Zero Wing ke kapal yang sama. Denatur Hall tidak akan bertarung habis-habisan melawan kedua guild karena takut akan mengalami kerugian besar. Spring Echo telah menyelidiki vena energi dan yakin itu adalah salah satu vena mineral yang dapat menghasilkan kristal ajaib. Stok besar kristal ajaib akan membantu meningkatkan kekuatan keseluruhan guild. Selain itu, berbagai guild besar lebih bersedia menggunakan kristal-kristal untuk berdagang senjata dan peralatan. Namun, sebelum Aqua Rose bisa mengatakan apa-apa, Si Feng membuka mulutnya dan berbicara lagi, kondisi ini adalah bottom line aku. Jika kamu merasa mereka tidak pantas, kamu dipersilakan untuk memilih mitra lain. Pemimpin persekutuan, Aqua Rose tidak menyangka Si Feng akan sebesar ini. Si Feng tidak hanya meminta 70% dari keuntungan tambang, tetapi dia juga ingin kontrol penuh atas kota pertambangan. Tidak ada guild waras yang akan menyetujui hal itu. Saat ini, situasi Twilight Echo di Storm Empire tidak terlihat terlalu bagus. Jika dinegosiasikan dengan benar, Zero Wing dapat mengamankan 60% dari keuntungan tambang. Namun, mendapatkan kota penambangan seharusnya tidak mungkin. Tidak ada yang akan dengan mudah menyerahkan kota yang mereka perjuangkan. Aqua Rose bukan satu-satunya orang yang terkejut. Bahkan Snow Lembut pun agak terkejut. Tawaran Twilight Echo adalah hal yang baik untuk Zero Wing. Bahkan tanpa mengambil kendali kota, pendapatan Magic Crystal akan meningkatkan pengembangan guild. Meskipun Zero Wing sekarang memiliki guild residence bintang 3 dan ruang pelatihan, pada akhirnya, ruang pelatihan hanya mengajarkan dasar-dasar pertempuran pemain. Jika seseorang ingin menjadi ahli, mereka masih membutuhkan pertempuran di menara percobaan. Ketua Persatuan Api Hitam, Twilight Echo bersedia memberi kamu 70% dari keuntungan tambang paling banyak. Adapun kota, kita tidak akan berpisah dengan itu. Spring Echo percaya bahwa Si Feng ingin mengintimidasi dia. Setelah mempertimbangkan situasi Zero Wing saat ini, akhirnya ia memilih untuk mundur. Sepertinya Twilight Echo masih tidak mengerti pentingnya vena energi. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Lupakan. Jika kamu tidak ingin menyerahkan kota, diskusi kami berakhir di sini. Bagaimanapun, kota ini masih memiliki masa perlindungan. Bahkan jika guild lain menginginkannya, mereka tidak bisa melakukan apapun melawannya. Kembali untuk saat ini, dan pertimbangkan tawaran aku. Setelah mengatakan itu, Si Feng menyuruh Fire Dance membubarkan Spring Echo dan bawahannya. Bahkan ketika Spring Echo meninggalkan ruangan, dia tidak bisa mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Terlepas dari kemurahan hatinya, Si Feng tidak punya niat untuk bernegosiasi dengannya. Dia bahkan meragukan bahwa Si Feng benar-benar memahami nilai energi nadi. Setelah melihat Spring Echo pergi, Gentle Snow bertanya, pemimpin persekutuan. Apakah kota ini benar-benar berharga? Zero Wing sudah terbentang tipis dengan mengelola Stone Forest Town dan beberapa kota NPC yang menjadi basis mereka. Bahkan jika Zero Wing mendapatkan kota lain yang sangat berharga, mereka tidak dapat melakukan apa-apa dengan itu. Bagaimanapun, konstruksi dan pengembangan kota menuntut banyak tenaga dan sumber daya. Kota itu sendiri tidak terlalu berharga. Nilai sebenarnya terletak pada nada energi. Hanya saja, vena jauh lebih berharga daripada yang bisa dibayangkan Twilight Echo. Jika mereka ingin mempertahankan vena energi dengan sukses, Zero Wing perlu mengendalikan kota. Kalau tidak, bahkan jika kita bekerja dengan Twilight Echo, mempertahankan nada energi tidak akan mungkin. Jika itu masalahnya, kita sebaiknya tidak melakukannya, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Itu adalah nada energi yang mereka bicarakan. Itu jauh lebih berharga daripada pembuluh darah Manatite. Satu nada Manatite telah memaksa Raven, salah satu dari 6 persekutuan kegelapan besar, untuk habis-habisan mempertahankannya. Bahkan Raven tidak akan bisa mendapatkan nada energi. Di masa lalu, setiap urat energi telah memicu perang yang intens. Dalam perang ini, persekutuan kelas 1 tidak lebih dari makanan meriam. Namun, Twilight Echo berpikir bahwa mereka dapat mempertahankan nada energi dengan kekuatan 2 guild. Itu adalah angan-angan. Jika mungkin untuk mendapatkan 50% dari keuntungan energi vena dengan menyumbangkan tenaga dan sumber daya, Si Feng akan mengangkat kedua tangan dan kakinya untuk menjadi sukarelawan. Namun, domain dewa adalah tempat yang jauh lebih kejam daripada dugaan Spring Echo. Dia hanya berani setuju dengan Spring Echo karena dia punya 3 kartu truf. Yang pertama adalah Four Towers of Elements. Dia memiliki desain untuk menara di tangannya. Selama mereka memiliki material, mereka dapat membangun menara untuk mempertahankan kota. Yang kedua adalah Phoenix Rain. Phoenix Rain adalah Master Pavilion di Pavilion Dragon Phoenix. Menyeretnya ke medan akan mencegah orang lain bergabung dengan pertarungan. Yang ketiga adalah Pavilion Rahasia. Dia sering bekerja dengan Pavilion Rahasia.
Sementara itu, paviliun rahasia adalah keberadaan transendental dalam domain dewa. Itu bahkan lebih merupakan pencegah daripada Dragon Phoenix Pavilion. Selama kota itu dilindungi oleh Four Towers of Elements dan mendapat dukungan dari Paviliun Naga Phoenix dan Paviliun Rahasia, negara adidaya lainnya dan persekutuan kelas 1 harus berpikir 2 kali sebelum bergerak melawan kota. Faktanya, dengan berapa banyak tenaga kerja dan sumber daya yang harus dia investasikan untuk memiliki kesempatan mempertahankan naga energi, dia hanya bersedia memberi Twilight Echo 30% dari keuntungan karena pertimbangannya untuk Aqua Rose. Tentu saja, jika Zero Wing cukup kuat dan mampu menempatkan sejuta anggota elit dan lebih dari 10.000 pemain ahli untuk mempertahankan kota, itu mungkin bisa menduduki Vena itu sendiri. Namun, itu tidak mungkin saat ini. Meskipun komentar si Feng sederhana, Gentle Snow dan Aqua Rose dengan cepat memahami alasannya. Oleh karena itu, mereka berkata tidak lagi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekayaan besar sering menarik bencana. Mereka tidak membayangkan bahwa energi Vena begitu berharga. Brother Spring, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang level 41 setelah memperhatikan keheningan Spring Echo. Harga yang diminta Zero Wing terlalu tinggi. Kami tidak bisa bernegosiasi dengan mereka. Mereka datang ke sini hari ini untuk menegosiasikan kerjasama. Namun, alih-alih mendapatkan bantuan Zero Wing, persekutuan telah mengusir mereka. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita harus melaporkan kepada sesepuh lainnya, kata demi kata. Kami akan membiarkan mereka memutuskan. Bagaimanapun, aku terlalu malas untuk peduli dengan ini. Jika aku tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, aku tidak akan pernah setuju untuk menjadi pejabat pemimpin bertindak untuk memulai. Suasana hati Spring Echo mengempis saat dia memutar matanya ke arah pria berotot di sampingnya. Setelah itu, Spring Echo mengambil Return Scroll dan berangkat dari White River City. Di tempat lain, si Feng menggunakan arai teleportasi di ruang bawah tanah Residence untuk berteleportasi ke Savage Wildland. Dia siap untuk berangkat menuju Laut Kematian. Dia menyerahkan sisa urusan persekutuan kepada Aqua Rose dan Gentle Snow. Ketika si Feng meninggalkan kota Sungai Putih, di dalam hutan kerabatu di wilayah Star Moon City, sebuah tim yang terdiri dari 20 orang pemain elit level 40 bertarung dengan kepala suku Batu Kera level 43. Tingkatkan daya tembakmu. Bosnya hampir mati. Level 41 Ranger memimpin tim dengan penuh semangat. Ketika kepala suku Kera Batu memiliki kurang dari 10% HP yang tersisa, tim mendengar teriakan menyakitkan dari belakang. Semua orang secara naluriah berbalik ke sumbernya. Grand, Ranger bergidik ketika dia melihat mumi kering rekan satu timnya. Ini terlalu cepat. Di antara jeritan kedua dan ketika tim berbalik untuk melihat, ulama mereka telah meninggal. Bagaimana dia mati? Anggota tim tidak bisa menahan rasa penasaran mereka. Apakah itu keterampilan kepala suku? Karena semua orang percaya ini adalah masalahnya, sebuah bayangan melintas melewati tim. Tiba-tiba, teriakan lain bergema di seluruh area. Ini penyergapan monster. Hati-hati, Ranger memperingatkan rekan satu timnya. Namun, begitu dia mengatakannya, beberapa bayangan melintas melewati kelompok mereka, membunuh rekan satu timnya, satu demi satu. Hanya mereka yang bereaksi dengan cepat dan mengaktifkan skill penyelamatan nyawa mereka yang berhasil selamat dan melihat sekilas penampilan bayangan yang sebenarnya. Bayangan hitam ini semua adalah monster humanoid. Namun, satu tanduk tumbuh dari kepala mereka, dan seluruh tubuh mereka ditutupi sisik hitam pekat. Selain itu, ketika monster-monster ini melihat tim mereka, mereka tampak seperti pemburu yang bermain-main dengan mangsanya. Menjalankan, ketika Ranger melihat ini, dia sepenuhnya mengerti bahwa mereka tidak cocok untuk monster ini. Namun, meskipun dia membuat keputusan yang benar, mereka tidak bisa lepas dari nasib mereka. Beberapa saat kemudian, monster bertanduk satu ini membantai semua orang di tim. Hahaha, monster humanoid ini sungguh menakjubkan. Aku ingin tahu apakah yang lain akan muncul dari para pemain ini. Setelah tim 20 orang meninggal, seseorang berkeliaran di hutan lebat. Orang ini memancarkan aura menyeramkan, tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kulit orang ini abu-abu gelap, dan sederetan sihir berwarna merah darah telah tercetak di antara alisnya. Orang ini sama sekali tidak tampak manusia. Jika si Feng ada di sini, dia pasti akan mengenali makhluk ini tidak lain adalah pemimpin persekutuan Blackwater, Abandoned Wave. Bab 1184 Kekaisaran Angkatan Laut. Tolong jangan mengecewakanku. Wave yang ditinggalkan perlahan berjalan ke salah satu mayat. Dia kemudian mengambil bola kristal abu-abu gelap dari tasnya. Cahaya menyeramkan melintas di pusat kristal, membuatnya tampak seperti bola mata. Hanya dengan melihatnya akan membuat seseorang merinding. Wave yang ditinggalkan kemudian mulai melantunkan mantra. Pada saat berikutnya, kabut merah darah muncul dari bola kristal, perlahan-lahan merembes ke mayat. Setelah beberapa saat singkat, mayat pemain mulai bergerak. Namun, saat Abandoned Wave menyelesaikan bait terakhir, mumi kering itu meledak menjadi kabut berwarna merah darah. Dalam sekejap mata, kristal menyerap kembali kabut. Sial. Orang-orang ini terlalu lemah. Wave yang ditinggalkan menginjak kakinya dengan frustrasi. Dia kemudian membuka peta sistemnya dan melihatnya dengan cermat.
Sepertinya aku harus pergi ke tempat lain untuk mencari ahli. Aku ingat tempat itu menjadi salah satu peta sumber daya tinggi yang ditempati Star Alliance. Harus ada cukup banyak pakar di sana. Aku akan menggunakan kalian untuk menguji kekuatan baru aku. Mengatakan demikian, Abandoned Wave memanggil serigala raksasa berkepala dua. Dia mengendarainya menuju Sunset Hills, yang tidak jauh dari Stone Ape Forest. Storm Empire, Twilight Echoes Guild Residence, musim semi. Jadi kamu mengatakan bahwa jika kami tidak menyerahkan hak pengelolaan kota kepada Zero Wing, Zero Wing tidak akan setuju untuk bekerja bersama kami? Zero Wing sedang mempermainkan kita untuk orang bodoh. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Twilight Echo membutuhkan bantuan mereka untuk mempertahankan kota? Aku selalu mengatakan bahwa Zero Wing tidak dapat diandalkan. Daripada bekerja dengan Zero Wing, kita harus berinvestasi lebih banyak di pertahanan kota. Bagaimanapun, kami memiliki waktu sebelum periode perlindungan kota berakhir. Selain itu, kami memiliki area di sekitar urat energi di bawah kendali kami. Bahkan jika balai alam ingin mengambilnya dari kita, itu tidak akan mudah bagi mereka untuk mencuri di wilayah kita. Namun, kita juga tidak bisa meremehkan balai alam. Aku baru saja menerima laporan yang menyatakan bahwa mereka telah merekrut sejumlah besar pemain elit selama perayaan mereka. Mereka juga menemukan banyak pemain independen yang kuat. Aku tidak yakin metode apa yang digunakan balai alam, tetapi mereka meyakinkan banyak tim petualang yang kuat untuk bergabung dengan mereka juga. Bahkan jika Twilight Echo dan Seven Street bekerja bersama, kita masih bukan tandingan Nature Hall. Beberapa perusahaan besar harus mendukung balai alam dari bayang-bayang. Kita harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Karena situasinya telah mencapai titik ini, mari kita menyerah pada negosiasi dengan Zero Wing dan fokus pada nada energi. Selama kita meningkatkan pertahanan kota, dengan keunggulan geografis kita, bahkan balai alam harus berpikir dua kali sebelum mereka mencoba apapun. Berbagai tetua Twilight Echo dengan suara bulat setuju bahwa mereka tidak akan memuaskan keserakahan Zero Wing. Sementara itu, Si Feng mencapai tepi lautan maut di atas kapal cepat Swift Dragon-nya. Pemain mengakui laut kematian sebagai tanah terlarang. Namun, mereka juga menyebutnya Taman Eden. Ini karena berbagai peluang yang ada di samping bahaya. Di masa lalu, banyak pemain yang mendambakan petualangan telah datang ke zona laut ini. Di antara mereka, beberapa telah menjadi ahli terkenal karena pertemuan kebetulan. Namun, sebelum Si Feng memasuki laut kematian, dia bisa melihat ombak besar yang menabrak dan mendengar raungan sengit. Dia segera tahu bahwa monster laut adalah penyebab dari fenomena tersebut. Lautan kematian yang belum berkembang benar-benar berbahaya. Si Feng sedikit heran ketika dia menyaksikan gelombang yang meningkat di kejauhan. Meskipun dia tidak tahu penampilan atau angka monster laut, dilihat dari pergerakan air, dia bisa mengatakan bahwa ada beberapa di depan. Jika dia mengambil risiko dan terus maju, ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa dia akan mati. Swift Dragon Speedboat tidak meningkatkan peluangnya. Berbeda dengan monster di darat, monster laut semuanya memiliki HP yang sangat tinggi. Mereka biasanya memiliki 3 hingga 5 kali lebih banyak dari monster darat dengan peringkat dan level yang sama. Termasuk keuntungan geografisnya, bahkan monster laut peringkat Tuhan dapat dengan mudah memusnahkan tim yang terdiri dari 100 pemain elit. Jika 5 atau lebih monster laut menduduki rute ini, itu tidak akan dapat diakses oleh pemain. Dengan begitu banyak monster laut di satu lokasi, keberadaan boss rank harus ada. Seorang bos di daerah ini setidaknya akan menjadi tuan yang agung. Di darat, monster dengan peringkat seperti itu tidak boleh terpancing, apalagi di laut. Tanpa armada kapal, pemain tidak akan punya pilihan selain menempuh jalan panjang. Dengan perkiraan Si Feng, seharusnya ada lebih dari 10 monster laut di depan. Dengan begitu banyak, ada kemungkinan bahwa monster laut peringkat Grand Lord hadir. Meskipun speedboat Swift Dragon kuat, itu tidak lebih dari hidangan pembuka untuk Grand Lord. Sementara Si Feng merencanakan jalur berbeda ke Laut Kematian, dia menemukan armada kapal yang menuju monster laut. Jelas bahwa para pemain ini sedang mencari serangan. Armada terdiri dari sedikitnya 30 kapal. Tentu saja, kapal penangkap ikan tidak masuk hitungan. Armada yang diawasi Si Feng terdiri dari lebih dari 100 speedboat biasa dan sejumlah speedboat canggih. Bahkan ada beberapa speedboat perunggu di depan. Ketika armada secara bertahap mendekati monster laut, Si Feng mendapatkan pandangan yang jelas tentang situasi melalui teleskop Swift Dragon Speedboat. 4 speedboat perunggu di bagian depan telah dihiasi dengan gambar tombak biru laut. Gambar ini adalah simbol armada. Simbol-simbol ini bukan hanya untuk pertunjukan. Mereka memiliki fungsi yang serupa, meskipun secara signifikan lebih lemah, dari arai sihir penindasan. Biasanya, pemain hanya bisa mendapatkan simbol seperti itu setelah mendaftar sebagai armada dengan asosiasi petualang. Aliansi Kebebasan, Si Feng terkejut ketika dia melihat tombak biru itu. Kenapa mereka di sini? Aliansi Kebebasan bukanlah persekutuan. Sebaliknya, itu adalah organisasi dari berbagai guild kecil dan tim petualang. Tentu saja, bukan sembarang persekutuan atau tim petualang yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan aliansi. Mereka perlu memenuhi kriteria tertentu untuk melakukannya. Sedemikian rupa,
Aliansi Kebebasan menggabungkan kekuatan berbagai persekutuan angkatan laut dan tim petualang untuk membentuk negara adidaya di laut. Di masa lalu, Aliansi Kebebasan bahkan lebih kuat dari beberapa kekuatan angkatan laut Super Guild. Namun, Aliansi Kebebasan tidak aktif di Laut Kematian. Alih-alih, itu telah menduduki ujung laut. Ujung laut jauh lebih besar dari Lautan Kematian. Itu bahkan dianggap sebagai kerajaan angkatan laut. The SASN memiliki kota dan aliansi yang terdiri dari banyak pulau. Gaya bermain di sana tidak sekuat di darat. Sebaliknya, persaingan antar pemain tidak terlalu ketat. Namun, daerah itu jauh lebih berbahaya daripada di daratan. Selain itu, para pemain yang tinggal di SASN tidak dapat dipisahkan dari pertempuran angkatan laut sejak saat mereka bergabung dengan domain dewa. Karena itu, ketika datang untuk bertarung di laut, pemain dari SASN jauh lebih kuat daripada para ahli dari berbagai guild besar. Mereka baru saja menerobos masuk, Si Feng sejenak tertegun ketika dia menyaksikan armada menyerang monster laut. Bab 1185 Makhluk Raja Laut. Apa yang mereka coba lakukan? Si Feng bingung ketika dia melihat muatan armada aliansi kebebasan ke dalam kelompok monster laut tanpa ragu-ragu. Logikanya, sebagai pelaut veteran, aliansi kebebasan seharusnya tidak melakukan kesalahan pemula. Monster laut berbeda dari monster di darat. Tidak hanya mereka besar, tetapi mereka juga mampu mempengaruhi medan-medan perang. Mereka juga memiliki serangan jarak jauh, sehingga sangat sulit bagi pemain untuk menghindar atau memblokir. Akibatnya, bertarung monster laut berkali-kali lebih menantang daripada monster di darat. Biasanya, armada harus mendistribusikan tugas dan bersiap sebelum pertempuran. Dalam pertempuran melawan banyak monster laut, posisi kapal sangat penting. Pemain akan membayar kesalahan dalam darah. Pemain akan meminta pemukulan jika mereka hanya menyerang. Di sebagian besar pertempuran darat, paling banyak, pemain akan membayar kesalahan dengan nyawa mereka. Namun, kesalahan di laut akan menghancurkan kapal mereka. Bahkan jika kapal selamat setelah dihantam monster laut, kapal itu akan kehilangan daya tahan. Ketika daya tahan sebuah kapal jatuh ke titik tertentu, seperti senjata dan peralatan, itu tidak bisa lagi diperbaiki. Belum lagi, harga perbaikan kapal jauh lebih tinggi daripada senjata dan peralatan. Selain itu, memperbaiki kapal lebih memakan waktu. Namun, ketika rasa ingin tahu Si Feng tentang tindakan aliansi kebebasan tumbuh, para pemain aliansi menemukan kapal cepat Swift Dragon milik Si Feng. Komandan, ada sisi kanan kapal cepat. Dari tampilannya, speedboat harusnya berkualitas tinggi. Haruskah kita mengusirnya terlebih dahulu sebelum pertempuran? Elementalis laki-laki level 41 berjubah mage biru meminta seorang pria yang kuat dengan nada hormat. Manusia yang kuat dan macan tutul ini tidak lain adalah komandan armada ketiga dari Freedom Alliance, Passing Monarch. Praktis semua orang di SASN pernah mendengar tentang pria ini. Abaikan itu hanya sebuah speedboat, itu tidak akan mempengaruhi operasi kami. Jika mencoba menarik sesuatu, kita akan menghadapinya, Passing Monarch dengan santai memerintahkan ketika dia melirik Swift Dragon speedboat. Baiklah, cukup, kami akan melanjutkan sesuai rencana. Mereka memiliki total 120 kapal. Di antara mereka, 24 adalah speedboat canggih. Selain itu, mereka memiliki 4 speedboat perunggu. Satu speedboat tidak dapat mengganggu operasi mereka. Jika mereka mau, mereka bisa menenggelamkannya dengan lebih dari sekadar pikiran. Dimengerti, segera, armada menyebar dan secara bertahap mengelilingi sekelompok monster laut. Mengaum, monster laut segera memperhatikan armada aliansi kebebasan. Mereka mulai muncul ke permukaan, mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Di antara monster laut, satu adalah Raja Ular Laut Besar. Kepala ular itu sendiri seukuran gedung 3 lantai. Ketika ular meraung, ombak bangkit dan menabrak kapal-kapal aliansi kebebasan. Selain Raja Ular Laut ini, yang panjangnya ratusan meter, ada juga banyak ular laut bertanduk satu, yang panjangnya sekitar 60 hingga 70 meter. Jika pemain biasa melihat ini, mereka kemungkinan besar akan pucat karena ketakutan. Si Serpent King, makhluk Raja Laut, monster laut kelas Raja, Tuan Besar. Level 52. HP 160 juta per 160 juta. Ular laut bertanduk satu. Rakasa laut, kepala suku. Level 50. HP 18 juta per 18 juta. Monster laut kelas Raja. Ketika Si Feng akhirnya melihat penampilan sebenarnya monster laut, dia terkejut. Monster laut jatuh ke dalam kategori yang berbeda dari monster di darat karena mereka memiliki klasifikasi tambahan berdasarkan penilaian kehidupan mereka. Semakin tinggi life rating monster laut itu, semakin kuat mereka dibandingkan monster laut lainnya dengan peringkat dan level yang sama. Seekor King Sea Monster, misalnya, adalah bos di antara bos. Biasanya, monster laut dapat dikategorikan sebagai kelas biasa, pemimpin, dan raja. Ada juga monster laut dari kelas Titan yang legendaris. Rating kehidupan kelas raja sudah bisa menyaingi spesies arkaik di darat. Bukan saja monster laut seperti itu sangat langka, tetapi mereka juga sangat kuat. Adapun monster laut kelas Titan, mereka setara dengan binatang ganas seperti 9 kepala sihir ular, yang peringkat kehidupannya bahkan lebih tinggi dari naga biasa. Bahkan dewa tingkat 6 akan mengalami kesulitan membunuh binatang buas.
Raja ular laut sebelum dia adalah eksistensi kelas raja. Meskipun itu hanya seorang dewa besar, itu lebih dari mampu menghancurkan seluruh armada dengan sendirinya. Itu benar, pemusnahan. Biasanya, monster laut kelas raja hanya hidup di zona laut yang sangat berbahaya. Mereka biasanya tidak muncul di tempat-tempat seperti ini. Saat Si Feng mempertimbangkan untuk mengarahkan kapalnya menjauh dari daerah ini, Raja Ular Laut mengarahkan kepalanya ke langit dan meraung. Awan gelap kemudian mulai berkumpul, menutupi langit. Seperti yang diharapkan dari monster laut kelas raja. Sudah bisa menggunakan domain meskipun menjadi tuan besar, ekspresi Si Feng berputar ketika dia melihat langit. Dia akrab dengan langkah Raja Ular Laut yang baru saja digunakan. Skill disebut kontrol cuaca, dan seperti namanya, itu memungkinkan Tuhan yang Maha Besar untuk mengontrol cuaca suatu daerah. Dalam sekejap mata, puting beliung terbentuk, satu demi satu, menutupi area dan memotong rute pelarian pemain. Kecuali para pemain ingin mengambil risiko hidup mereka dan mengorbankan kapal mereka, tidak akan ada mundur. Ini juga salah satu alasan bahwa armada akan menderita pemusnahan setelah bertemu dengan monster laut kelas raja. Namun, seolah-olah mereka telah memprediksi perkembangan ini, kapal-kapal yang tersebar dari aliansi kebebasan mulai mengaktifkan arai sihir. Bersama-sama, 100 speedboat membentuk arai sihir biru besar yang menyelimuti zona itu. Setelah itu, dua arai sihir serupa muncul, tumpang tindih. Pada saat berikutnya, busur petir biru turun, membatasi gerakan monster laut. Apa penghalang sihir 3 kali lipat yang kuat? Si Feng tertegun ketika dia melihat armada menekan gerakan Raja Ular Laut. Biasanya, arai sihir yang mampu menekan si monsters kelas King adalah intermediate rank paling rendah. Dengan setiap lapisan tambahan yang dimiliki arai sihir, kekuatannya akan meningkat 1 kali lipat. Karena ini adalah arai sihir 3 kali lipat, kekuatannya berlipat 3. Saat Si Feng menyaksikan, para pemain aliansi kebebasan mulai bergerak. Di antara mereka, 100 kapal mempertahankan susunan sihir, sementara 20 kapal lainnya berputar-putar dan menyerang monster laut. Pertempuran angkatan laut berbeda dari pertempuran darat. Karena serangan jarak jauh monster laut, pemain tidak bisa menghindar dengan kecepatan gerakan mereka sendiri. Karenanya, mereka perlu mengandalkan kapal mereka untuk menghindari serangan monster laut. Jika serangan benar-benar tidak terhindarkan, met kapal akan menemui serangan secara langsung. Sementara itu, pemain harus mengandalkan kelas jarak jauh dan kekuatan serang kapal mereka. Ini juga mengapa kapal lebih penting daripada para ahli di laut. Ke-20 kapal itu membombardir Raja Ular Laut dan Ular Laut bertanduk satu. Karena penindasan larik sihir, mobilitas Great Lord dan Chieftains terbatas. Dengan kapal-kapal berkualitas tinggi dari Freedom Alliance, menghindari serangan monster laut relatif mudah. Bahkan jika serangan sesekali menghantam kapal mereka, met di atas kapal menerima sebagian besar kerusakan, secara signifikan mengurangi kehilangan durabilitas kapal. Satu-satunya musuh yang merepotkan adalah Raja Ular Laut. Untungnya, armada Freedom Alliance sangat kuat. 4 speedboat perunggu bertanggung jawab untuk mengitari tuan besar. Bronze speedboats memiliki kemampuan pengurangan kerusakan tertentu. Hanya setelah kapal mengurangi kerusakan awal, pemain akan menerima serangan. Jika speedboat canggih menerima salah satu serangan si Serpent King, met di atas kapal akan mati seketika. Di bawah aliran konstan tembakan meriam dan serangan jarak jauh, kepala suku naga bertanduk satu bertingkat dengan cepat mati. Akhirnya, hanya Raja Ular Laut yang tersisa. Namun, Tuhan yang Agung masih memiliki lebih dari 100 juta HP. Semakin banyak kerusakan yang diterima Raja Ular Laut, semakin kuat serangannya. Itu juga tumbuh lebih cepat saat pertempuran berlangsung. Jelas bahwa Tuan Besar telah beradaptasi sedikit dengan penindasan arai sihir. Awalnya, setelah 5 MT membagi kerusakan dari serangan, setiap MT hanya akan kehilangan sekitar sepertiga dari HP mereka. Namun, sekarang, met akan kehilangan setengah dari HP mereka secara instan. Jika Raja Ular Laut melakukan 2 serangan berturut-turut, met akan dimusnahkan. Tingkatkan penyembuhan. Jika mana kamu turun di bawah 25%, gunakan ramuan pemulihan mana segera. Pak Tua, tunggu sebentar. Aku akan memberi ular kecil ini yang besar. Passing Monarch memerintahkan ketika dia menyadari serangan Raja Ular Laut semakin agresif. Serahkan padaku, pakar tua, kapten kapal yang saat ini menangkap Raja Ular Laut dikonfirmasi dan mengangguk. Namun, begitu dia berkata begitu, Raja Ular Laut menyebarkan rahangnya, sejumlah besar mana elemen berkumpul di mulutnya. Pada saat berikutnya, itu meludahkan sinar, menyapu lebih dari setengah dari medan perang. Ketika sinar itu melanda, 3 speedboat canggih lumpuh. Adapun 5 speedboat canggih lainnya yang tertabrak, daya tahannya turun hingga di bawah 50%. Adapun 2 bronze speedboats yang telah menerima serangan, mereka bernasib sedikit lebih baik karena mereka tidak kehilangan satu pemain pun. Sayangnya, daya tahan kapal telah turun 1/5.